Cara paling cepat agar burung walet masuk di gedung baru. Biasanya setelah selesai membangun rumah walet bukan berarti sang pemilik tinggal menunggu hasil. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya walet masuk rumah yang telah kita siapkan. Karena biasanya setelah kita membuat rumah walet walau sudah bertahun-tahun tetapi belum ada juga yang mau masuk. Oleh karena itu di dalam membangun rumah walet biasanya jika didatangi atau dimasuki oleh burung seriti, maka dari itu walet akan mengikuti hal ini dikarenakan pola hidup burung walet hampir sama dengan burung seriti. Oleh karena itu ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam memikat agar walet mau masuk ke sarang buatan kita. Yang pertama, kotoran pemancing walet. Gerombolan seriti yang sebelumnya sudah hadir di dalam rumah dan menghasilkan kotoran, secara tidak langsung dapat memancing walet datang. Dan apabila merasa tertarik, biasanya walet mencoba masuk dan merasakan keadaan di dalamnya. Jika merasa cocok, walet akan menempati rumah tersebut. Biasanya hal ini yang dilakukan oleh pemilik sarang baru untuk mencoba memancing walet dengan kotoran seriti. Biasanya kotoran disebarkan di lantai secara merata, tapi ada juga yang memberi pasir untuk menjaga kelembaban ruangan rumah walet. Selain itu, ada juga menggunakan kotoran seriti atau walet yang dilumurkan ke tembok dengan menggunakan alat kuas. Dan biasanya sebelum dilumurkan ke tembok, kotoran walet direndam selama 1 hari. Tujuannya mengurangi kadar amoniak sehingga baunya tidak terlalu menyengat. Yang kedua, dengan cara bau liur. Cara memancing walet biasanya juga dilakukan dengan memakai teknik air cucian sarang walet. Air ini biasanya disemprotkan atau dikuaskan secara merata di langit-langit rumah sarang di mana tujuannya agar rumah sarang walet berbau. Air ini biasanya disemprotkan atau dikuaskan secara merata di langit-langit sarang di mana tujuannya agar rumah sarang walet berbau liur walet. Selain air cucian sarang, biasanya juga digunakan hancuran sarang yang ditambahkan air yang kemudian disemprotkan ke dinding sarang baru. Ada juga yang memakai sistem semprot dengan menggunakan campuran putih telur walet dan air. Selain itu, ada juga yang menggunakan telur bebek dicampur madu, dikocok dan dioleskan pada langit-langit rumah dan dinding. Penyediaan kutu bagi pakan walet bisa menggunakan gaplek di pelataran rumah dan gaplek ditebarkan pada luas ruangan 1-2 meter persegi. Yang ketiga, menyediakan pakan tambahan. Cara memancing walet agar masuk ke rumah baru bisa juga dilakukan dengan menggunakan pakan tambahan yang berupa serangga-serangga kecil yang bertebaran di sawah-sawah, rawa-rawa atau di daerah yang banyak pepohonannya. Biasanya untuk pakan ditebarkan di jerami-jerami di lantai di dalam rumah walet. Tumpukan jerami tersebut diperciki air terlebih dahulu supaya membusuk, di mana dengan membusuknya jerami akan menimbulkan kutu-kutu kecil yang merupakan bahan pakan alami walet. Alternatif lainnya bisa juga menggunakan beras yang dibusukkan selama 4-5 bulan. Penyediaan pakan di luar rumah walet bisa dilakukan dengan membuat kolam, karena kolam-kolam ini akan dihuni serangga-serangga akuatik. Sebaiknya jarak kolam agak dekat, kurang lebih 1-2 meter dengan rumah walet. Selain sebagai penyedia, pakan kolam juga berfungsi sebagai pengendali suhu dan penjaga kelembaban ruangan gedung walet. Kolam yang telah kita buat sebaiknya diisi dengan air dari sungai atau rawa-rawa karena air ini banyak menyimpan larva serangga akuatik. Sebaiknya di dalam kolam diberi tanaman air sebagai bahan pakan bagi larva akuatik untuk perkembangan biakan larva. Selain cara-cara di atas, sebagian para peternak walet memakai teknik dengan memutar kaset lengkingan suara burung. Suara pancingan ini biasanya diputar pada jam 4 subuh saat walet keluar dari sarangnya sampai jam 19.00 pada saat walet kembali ke sarangnya.